Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, mudah-mudahan kita masih dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai pecahan. Nah, apa sih pecahan itu? Pecahan biasanya dilambangkan dengan A per B. A itu kita sebut dengan pembilang dan B itu kita sebut dengan penyebut. Nah, dengan syarat B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalnya kita tuliskan 3/0, ini hasilnya itu adalah tak hingga. Ya, jadi pecahan itu boleh dengan bilangan apapun, bilangan bulat apapun, kecuali bawahnya atau penyebutnya itu adalah 0. Nah, ini biasanya bilangan pecahan seperti ini ya bentuknya. Oke, kita lihat dulu di sini. Misalnya kita akan bahas dulu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai itu apa sih? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang apabila diperbesar atau diperkecil di hasilnya sama. Jadi pecahan senilai adalah pecahan yang apabila diperbesar atau diperkecil hasilnya sama. Nah, kita lihat di sini misalnya kita punya bilangan setengah. Nah, setengah ini itu akan sama seperti 2/4, 3/6. Nah, dengan berapa lagi? Misalnya 4/8. Kenapa bisa? Lihat di sini. Kalau kita lihat nih ya, setengah. Kalau kita gambarkan, ini sama dengan setengah kan? Nah, kemudian kalau misalnya kita jadi 2/4. 2/4 berarti ini setengahnya juga. 3/6 pun sama dan seterusnya. Nah, sekarang kita mau cari gimana caranya untuk mencari pecahan senilai. Lihat ini, setengah. Kalau kita kali yang atasnya misalnya dikali 2, maka yang di bawah pun harus dikali 2. Dikali 2/2. Dia hasilnya 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4. Jadi 2/4. Nah, begitu juga kalau setengah kita kali 3/3 berarti 3/6. Nah, atau yang 4/8 nih ya. 4/8 kenapa bisa jadi setengah? Kalau misalnya kita bagi 4/4 itu hasilnya jadi 1/2. Nah, seperti itu yang disebut dengan pecahan senilai. Oke. Nah, setelah kepecahan senilai, kita akan bahas mengenai pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu seperti apa? Misal 2/1/6. Nah, 2/1/6 itu disebut dengan pecahan campuran. Kalau misalnya kita mau ubah ke dalam pecahan biasa, itu tinggal 2 dikali 6, kemudian hasilnya ditambah 1. 2 kali 6 12, tambah 1 13. 13 per berapa? Per penyebutnya. Berarti 13/6. Lagi 4 3/7. Berarti 4 kali 7 adalah 28. 28 ditambah 3. 31/7. Nah, itu pecahan campuran. Misal di sini ada 3/5.
kita ubah ke dalam persen. Nah, mengubah ke dalam persen di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah kita cari 3/5 dikali berapa sih? Kali berapa supaya dia jadi 100. Nah, berarti kan 5 dikali berapa yang hasilnya 100? Berarti dikali 20. Karena persen itu artinya adalah per 100. Nah, 5 dikali 20 kan jadi 100. Kalau yang bawah dikali 20, maka yang atas pun harus dikali 20. Ya. Jadi 3 dikali 20 berarti 60. 60 per 100 itu artinya 60%. Tapi untuk cara yang ini tidak semua angka yang penyebutnya kalau dikalikan bisa menjadi 100. Contohnya kalau misalnya di bawahnya angkanya 6, itu kan susah untuk diubah menjadi 100. Nah, ini cara yang kedua, ini bisa kalian coba. 3/5 dikali, langsung kita kalikan 100%. Berarti 3 kali 100, 300 per 5. Atau boleh kalian coret pakai sistem coret. 5 dan 100 ini kita coret ya. Dibagi 5 kan. 100 bisa dibagi 5. Nah, 5 bagi 5 itu jadi 1. 100 bagi 5 itu jadi 20. 3 dikali 20 itu adalah 60%. Nah, sama kan hasilnya? Nah, contoh lain. 5/8 dikali 100%. 5/8 ini kita ubah ke dalam persen. Nah, berarti kan 5/8 kali 100. Nah, ini kan nggak ada ya perkalian 8 yang hasilnya adalah 100. Nah, ini berarti hasilnya nanti bakal menjadi koma. Nah, caranya kita cari atau kita bagi dengan yang mendekati. Misalnya kita bagi 4, 8 dibagi 4 sisa 2, 100 dibagi 4 itu sisa 25. Nah, ini baru kita kalikan. 5 kali 25 berarti 75. 75 per 2%. Nah, 75 dibagi 2 itu berapa? Nah, ini kan hasilnya pasti koma-koma ya. 75 dibagi 2, 7 bagi 2 itu 3, 3 kali 2 6. Sisa 1, 15. 15 bagi 2 itu 7. 7 kali 2, 14. Sisa 1. 1 nggak bisa dibagi 2. Berarti kasih koma, tambahin 0. 10 bagi 2, 5. Jadi hasilnya adalah 37,5%. Nah, ini adalah cara mengubah pecahan ke persen. Ya. Kalau misalnya lagi ya, kalau misalnya dia pecahannya adalah pecahan campuran 2, 4 per 15 misalnya. Nah, ini bisa kita kalikan. 2 kali 15 30 tambah 4 berarti 34. 34 per 15 kali 100% ya. Nah, ini kita bagi 5 aja. 100 dibagi 5 sisa 20, 15 dibagi 5 itu sisa 3. Nah, ini nggak ada yang bisa dicoret lagi, berarti kita kalikan. 34 dikali 2 berarti 68 tambah 0 ya, 1. Jadi 680 kita bagi 3. Kita potret. 680 dibagi 3. 6 bagi 3 2, 2 kali 3 6. Turun 8, 8 bagi 3 itu berarti 2 kali 3 6, 20 ya, nggak bisa. 20 bagi 3 8, 6 maaf, 6 kali 3 18, sisa 2 kan nggak bisa lagi, kasih koma. 20 pasti ini 6. Jadi hasilnya adalah 266,66%. 226,66%. Nah, ini cara mengubah pecahan ke persen. Sekarang kita ke kebalikannya. Mengubah persen
mengubah pecahan, persen ke pecahan. Mengubah persen ke pecahan ini lebih mudah lagi ya. Jadi misalnya ada 35% diubah ke dalam pecahan, ya udah ini langsung persen itu, ingat persen adalah per 100. Jadi 35 per 100. Nah ini belum sederhana ya, berarti kita sederhanakan nih, dibagi berapa, bagi 5 misalnya, ini jadi 7, ini per 20. Jadi mengubah persen ke pecahan seperti ini, 7 per 20, 35% diubah menjadi 7 per 20. Contoh lain, misal 13,5%. Nah ini ada komanya. Kalau 13,5 diubah ke dalam persen, ini bisa aja jadi 13,5 per 100. Cuman di sini kan lihat, ini ada koma. Nah, kalau koma itu supaya hilang komanya, kita ubah jadi per 10. Jadi ini jadi 135 per 1000. Ya, karena tadi ada 100, komanya langsung hilang, di sini ada 0. Jadi 135 per 1000. Ini boleh kita sederhanakan lagi, kita bagi 5 misalnya. Berarti 135 dibagi 5, 2, 10, 35 bagi 5, 7 ya. Jadi 27, 1000, 10 dibagi 5, 2, jadi 200. Nah, ini mengubah persen ke pecahan. Sekarang kalau misalnya di sini bentuk persennya adalah pecahan campuran, berarti kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa, kemudian per 100 ya. Contoh, 31 per 9% diubah ke dalam pecahan, berarti menjadi 3 kali 9 berapa? 27 tambah 1 berarti 28 per 9. Nah, persen itu kan artinya per 100, atau boleh di sini per 100 atau dibagi 100. Nah, kalau bentuknya seperti ini, atau misalnya nanti mau buatnya jadi kayak gini, 28 per 9 per 100. Nah, ini bisa diubah menjadi kali, atau bentuknya seperti ini ya, 28 per 9 dibagi 100. Yang dibalik adalah yang 100-nya. Ini kan asalnya 100 per 1, berarti diubah jadi kali, 28 per 9 diubah jadi kali, berarti jadi 1 per 100. Tinggal dikali 28 kali 1, 28, 9 kali 100 berarti 900. Nah, itu bentuk pecahan kalau misalnya bentuknya dia pecahan campuran.